kalau dari saya sendiri, koneksi kita sama-sama collab itu sebenarnya baik sekali. Justru dengan begitu kita bisa memajukan banyak usaha-usaha kecil seperti tadi lewat kegiatan-kegiatan kita nge-MC, kegiatan kita konten kreator. Saya rasa mungkin sekarang ini waktunya untuk anak-anak muda tuh berpikir ke situ. Benar sekali. Berpikir dan bergerak cepat. Saya harus apa? Saya bisa apa? Itu dulu. Karena tadi kakak Huai bilang modalnya cuma HP saja. Daripada kita hanya scroll sesuatu yang kurang bagus, segala sesuatu kita bisa jadikan objek. Saatnya Anda ikuti podcast Pamara. Mace bicara bersama RRI Nabire. Hai pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada ya gengs ya. Senang banget rasanya Ronald bisa hadir lagi menemani pemirsa sekalian tentunya di podcast kita kali ini, podcast Pamara Mace bicara produksi LPP RRI Nabire. And di saat ini juga ya tentunya di podcast kita udah ada 2 narasumber yang akan memberikan kisah inspiratif dan juga edukatif untuk kita semua nih. Di saat ini Ronald udah ditemani oleh Kakak Rahma Chandra Pubawan, ini dari Kakak Huai Review, dan juga ada Kakak Yuliani Hansiana Rudan, ini merupakan Master of Ceremony atau MC Nabire. Langsung saja kita sapa. Halo. Ya. Halo. Udah on ya? Udah on ya? Ya udah on. Oke, gimana kabarnya hari ini kakak berdua nih? Baik banget. Baik ya, luar biasa ya. Kakak Ana gimana kak? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Ya ini kita bakal ngobrol-ngobrol ke depan nih selama 30 menit nih. Mungkin nanti akan menceritakan juga kisah-kisah inspiratif dari kakak Ana maupun kakak Chandra ya bersama-sama nih. Nah ini kita langsung aja mulai ya percakapan kita di saat ini nih pemirsa ya. Pemirsa juga udah pada siap mendengarkan kisah inspiratif dan juga edukatif, tetap stay tune aja ya. Oke, langsung aja dengan topik kita di saat ini yaitu suara dan lensa kreatif dari ujung timur. Oke, nah ini pasti banyak pemirsa juga yang bertanya-tanya pasti ketika kita undang sebuah narasumber awal mula sebuah perkembangan karir. Nah, mungkin Rona mulai dengan Kakak Chandra terlebih dahulu nih. Boleh. Ya, Kakak Chandra ini memang terkenal dengan nama Kakak Huai Review. Betul. Oke, nah ini awal mulanya kakak mengembangkan kakak punya channel ini gimana nih kak? Jadi awal mulanya itu pada saat baru tiba di Nabire ya. Jadi iseng-iseng aja sebenarnya. Karena memang suka kuliner dan hobi video. Dan pertama kali video itu makanan. Oke. Gitu. Terbentuklah Kakak Huai Review gitu. Jadi pertama konten meledak gitu kan. Terus konten kedua meledak lagi. Dan akhirnya banyak komentar, banyak yang nge-DM minta bantu di review. Oh boleh, senang sekali ya. Maksudnya ini pun juga menjadi manfaat bagi semuanya gitu yang ada di Nabire. Terutama kan mereka pasti akan tahu kuliner-kuliner apa saja sih yang di Nabire gitu. Betul Dan sekali. pastinya juga nggak hanya kuliner, tempat-tempat wisata baru. Mungkin pantai-pantainya juga kita review juga seperti itu. Oh jadi nggak ada makanan? Betul. Juga. Iya. Nah ini tahun berapa nih kakak udah mulai membuat channel nih? Kalau channelnya sendiri itu baru 7 bulan. Oke. Ya, baru 7 bulan di Nabire. Jadi awal datang ya langsung bikin konten. Tapi memang bikinnya di TikTok gitu. Jadi memang dikenalnya memang di TikTok gitu. Oke, nah ini Ronald ke kakak Ana nih pemirsa nih. Nah kakak Ana sendiri yang merupakan salah satu Master of Ceremony yang wah kalau kita lihat ini emang looks-looksnya nih looks MC banget gak sih? Nah mungkin kakak bisa ceritakan kepada pemirsa bagaimana awal mula pertama kali kakak terjun di dalam dunia Master of Ceremony ini sebagai seorang public speaking juga ya, seorang MC ya, silakan kakak. Saya sendiri untuk profesi MC sebenarnya tuh belajarnya otodidak. Mulai dari organisasi-organisasi kecil dipercayakan untuk MC, bawa acara. Mungkin dari situ ada yang percayakan untuk event-event yang mulai event-event kecil, bawa acara untuk kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan lomba, akhirnya dipercayakan yang ke event-event besar. Jadi dari situ sebenarnya kalau kita MC itu lebih ke public speaking kita saja. Iya. Kalau public speaking kita asah terus berani tampil di depan orang,
lancar bicaranya ya pasti lancar-lancar saja. Kalau dari saya sih begitu. Nah, pertama kali kakak dapat tawaran atau dapat job itu kapan kak? Pertama kali sekali? Mungkin yang lebih ke dikenal ya, itu pas kegiatan pemilu kada untuk KPU provinsi, KPU kabupaten percayakan untuk MC di kegiatan-kegiatan mereka ya, dari Nabire sendiri sampai Doge Paniai sudah sampai di sana. Gitu. Mungkin karena kepercayaan yang dikasih aja kita jalankan dengan baik seperti itu, Diko. Nah, untuk acara-acaranya sendiri, acara-acara yang biasa kakak bawakan apa saja nih biasanya? Acara macam kan kita tahu ada acara formal, informal dan juga informal juga. Kalau kegiatan-kegiatan formal, acara-acara formal mungkin lebih ke kegiatan kemarin dipercayakan untuk MC kegiatan Kadin Provinsi Papua Tengah, Kamar Dagang Indonesia Papua Tengah kemarin dipercayakan. Terus ada beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan KONI Papua Tengah. Sangat merasa terhormat sekali karena dipilih untuk MC di acara sudah setingkat provinsi. Itu kebahagiaan tersendiri untuk saya. Jadi mungkin sudah lebih dari 2 tahun Pak ya saya sendiri untuk MC di acara-acara yang bertaraf kecil dan besarnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi semuanya udah disepak terjangkan oleh kakak Ana nih. Mulai dari acara kecil sampai ke event-event besar juga. Karena memang setiap momen itu memiliki pelajarannya masing-masing ya. Dan ya karena sebagai seorang pembawa acara juga, Ronald juga paham ya. Biasanya rasanya kayak gimana kalau kita udah melewati berbagai macam event-event dan juga acara-acara gitu. Nah ini Ronald ke kakak Chandra lagi nih. Platform apa saja biasa kakak gunakan untuk menyalurkan kakak punya konten-konten? Kalau untuk kakak Huai Review itu ya TikTok pastinya pertama, kemudian Instagram juga, Facebook juga, pokoknya semua media sosial yang bisa kita ini ya, maksudnya untuk memberikan informasi seperti itu. Kalau tadi kan kakak dari awal udah bilang awalnya tuh bikin konten review makanan ya. Review konten makanan. Kebalik ya. Konten review makanan atau review konten makanan nih. Nah, awalnya kan makanan. Habis itu mulai dari tempat-tempat. Nah, apa-apa saja lagi nih yang bisa kakak lakukan di kontennya kakak nih? Sebenarnya banyak ya. Kalau untuk membuat konten itu banyak, bisa luas banget. Apa saja itu kita bisa kontenin gitu kan. Maksudnya bukan hanya makanan tapi juga mungkin produk-produk jualan juga boleh. Jadi seperti mungkin kayak kreativitasnya mama-mama Papua ya, maksudnya kayak souvenir-souvenir itu sebenarnya bisa dikontenin semuanya gitu. Jadi apapun tuh bisa dikontenin. Tinggal kita aja nih yang maksudnya sebagai konten kreator gimana ngembangin ide-idenya supaya ini lebih menarik dan bisa menjadi nilai jual yang tinggi gitu kan. Benar. Ya itu ya, oke. Nah pemirsa, Ronald beralih lagi ke kakak Ana dulu. Nah ini bagaimana kakak melihat profesi MC ini sebagai peluang industri kreatif di Nabire dan juga di Papua Tengah sendiri khususnya? Kalau untuk saya sendiri sih, untuk kita khusus untuk anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda itu baik sekali, bagus sekali. Selain kita itu ada kerja saya sendiri sekarang sebagai pegawai negeri, tapi dengan ngemsi-ngemsinya saya bisa tambah penghasilan saya di luar. Jadi jangan melihat ke sayanya saja. Saya mengajak untuk adik-adik kalau muda yang ada di Nabire, asa terus public speakingnya, keberaniannya, motivasi diri itu untuk berani berbicara di depan orang. Benar. Peluang yang sangat bagus sekali saya rasa ini. Asal kita berani saja, kita sendiri bisa cari uang dengan job-job MC yang kita dapat. Betul. Gitu kalau dari saya sih. Ya mungkin kakak Ana mungkin bisa ceritakan sedikit ke pemirsa nih, mungkin pernah mengalami kejadian unik atau peristiwa unik pada saat lagi bawakan acara gitu. Tiba-tiba mungkin ada something yang bikin belok-belok dikit gitu. Biasanya kan ada ya kalau misalnya dalam sebuah acara terus tiba-tiba ada perubahan gitu. Nah itu pengalaman unik yang pernah kakak rasakan atau dapati gitu dalam sebuah event atau sebuah acara, pernah di mana gitu? Nggak usah di spill juga nggak apa-apa, cuman kejadiannya apa gitu? Kalau di sini sih mungkin biasa-biasa saja ya. Kalau kita ada acara terus tiba-tiba susunan acaranya tuh dirubah.
Ya itu untuk kita MC sendiri harus sigap, cepat untuk mengatasi itu. Tapi kalau untuk ditanyakan hal-hal unik atau yang buat saya, wow, Ya. itu tuh saat saya kita nge-MC, ada teman saya, partner saya lagi, Roni, kita nge-MC untuk acara KPU di DIY. Itu hebohnya itu saya baru turun dari kapal, terus dijemput jam 10 pagi itu harus naik. Yang kita tidak biasa dingin, harus dingin dan briefingnya tuh sampai jam 2 subuh. Wow. Jam 2 subuh dituntut harus ada di tempat acara tuh jam 7. Itu sampai harus seperti ini ya kita MC-nya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Siap dan tegas seperti itu. Betul. Oke. Nah, itu memang ya harus menjadi seorang MC, kita harus memang siap. Ya, siap sigap untuk segala macam situasi dan kondisi sikonnya seperti apa ya. Kita ke Kakak Chandra lagi nih. Iya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kakak Ana soal mungkin kejadian-kejadian unik pada saat lagi mau tampil gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, mungkin pernah lagi buat konten gitu, tiba-tiba ada kejadian-kejadian tak terduga pada saat lagi filming. Pasti ada ya, namanya juga kegiatan tuh pasti ada aja kendalanya. Mungkin kalau misalnya contoh aja kecil aja, kalau misalnya ada undangan review itu tiba-tiba hujan, jadi kan akhirnya ke pending lagi, padahal kita juga kan ada jadwal lain sebenarnya kan, jadi harus ya seperti itu. Jadi kendala-kendalanya banyak banget sebenarnya. Terus kemudian juga kendala-kendalanya macam-macam, jadi nggak bisa dijabarkan di sini, kayaknya panjang banget. Cuman sejauh ini sih KKWI Review sih aman-aman ya. Jadi kendalanya tuh bisa diatasin semuanya. Karena kan kalau kita kan memangnya kita nge-shoot, habis itu nanti kita editnya nanti setelah balik baru edit gitu, nggak langsung di situ kan. Seperti itu. Nah, ini bicara soal edit nih, yang edit biasanya siapa, Kakak sendiri atau punya tim? Kalau sekarang saya sudah punya tim. Oke. Ya, awalnya sendiri, tapi sekarang kita punya tim terbentuk ya, maksudnya untuk membantu saya juga, karena banyak banget ini sekarang Nabire lagi gencar-gencarnya, UMKM-nya lagi Ya, ini. benar sekali. Banyak banget yang minta dibantu untuk direview, untuk diperkenalkan supaya dikenal nih dagangannya gitu. Betul sekali. Jadi sehari pun tuh kadang bisa 3, bisa 4 gitu kan. Jadi kalau saya sendiri pun pasti kewalahan sekali gitu. Jadi harus punya tim yang membantu saya untuk kameramennya, kemudian untuk bikin kontennya ini seperti apa gitu. Jadi kebanyakan kan memang dubbing ya. Kalau saya dubbing, jadi harus dibantu juga editingnya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri semuanya kayak nggak mampu gitu kan. Iya. Tapi kalau pertama merintis Kakak sendiri, Bang. Betul. Pertama awal ngevideo saya sendiri, karena kan memang ya itu tadi kembali lagi saya hobi dengan suka-suka bikin video-video, konten-konten gitu kan. Oke, nah ini bagaimana Kakak melihat bahwa peluang industri kreatif dengan menjadi konten kreator di Nabire Papua Tengah ini bisa terlihat gitu. Bagaimana cara orang melihat ini sebagai sebuah industri kreatif? Ya, ini untuk kreatif ini sangat peluang sekali ya bagi anak-anak muda terutama ya. Jadi kreativitas itu kan semua pasti punya kreativitas, punya ide gimana untuk memperkenalkan juga di Nabire ada apa aja sih gitu kan. Ya, jadi kuliner-kulinernya juga banyak ternyata di Nabire. Terus tempat-tempat wisatanya juga kita bisa naikin nih, bisa kita gali lagi supaya orang di luar tuh tahu, oh Nabire punya apa sih. Dan orang datang ke Nabire bisa lihat potensi-potensi apa aja yang ada di Nabire. Oke, nah ini sungguh luar biasa sekali. Emang Nabire ini kalau kita melihat sekarang potensinya sungguh luar biasa, mulai dari UMKM yang seperti tadi Kakak Chandra udah bilang nih pemirsa ya, dan juga banyak peluang-peluang juga anak-anak muda bisa menjadi konten kreator juga gitu. Itu sangat sekali karena kalau untuk anak muda sekarang kan memang semuanya udah pegang gadget ya. Betul. Semua. Pakai kamera apapun bisa. Jadi semua ngedit sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk membuat ide atau apa itu semuanya sudah ada. Tinggal kitanya aja yang mau buat konten apa ini gitu kan. Ya mungkin contoh kalau mungkin untuk teman-teman atau ibu-ibu di rumah juga mungkin mereka juga sambil masak gitu kan. Iya, betul. Sambil masak, Ibu-ibu bikin vlog ya. kan. Dan mereka juga luar biasa sih, mereka juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ gitu. Jadi selain mereka juga kadang ada yang jualan juga bisa dapat cuan juga dari kontennya itu. Benar sekali. Nah ini Ronald ke Kakak Ana lagi. Nah kalau dari Kakak potensi pasar atau keuntungan apa saja nih yang didapat sebagai seorang MC profesional nih?
Untuk keuntungan ya, Iya. keuntungan kita sebagai MC itu menurut saya sangat sekali, sangat menguntungkan. Ya seperti tadi saya bilang, yang penting kita punya public speaking, kita berani berbicara depan orang. Seperti tadi, saya sih rasa mungkin sama, konten kreator menghasilkan cuan, kita pun bisa, asal berani. Jadi berani itu ya terbentuk dari kita melibatkan diri ke organisasi, dari lingkungan gereja pun bisa. Iya. Yang penting kita sendiri memberanikan diri untuk berani berbicara di depan orang. Kalau kita sudah berani berbicara di depan orang, kita asah public speaking kita menghasilkan uang dari hasil MC. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ini Ronald tujukan kepada dua-duanya nih, Kakak Chandra dengan Kakak Ana nih. Nah, bagaimana kolaborasi MC dan konten kreator di Nabire? Misalnya mungkin kolaborasi ini menjadi berguna mungkin bagi UMKM dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat Kakak Ana dengan Kakak Chandra mungkin collab gitu. Nah, mungkin dari Kakak Ana ya, Kakak Ana bagaimana nih tanggapan Kakak soal kolaborasi? Kalau dari saya sih kita connect ya. Kalau untuk konten kreator dan MC itu connect sekali. Banyak bidang yang kita yang suka bicara di depan orang itu sebenarnya tidak beda jauh dengan konten kreator. Cuma konten kreator tuh kan aktivitasnya langsung diliput kamera ya, mungkin gitu ya. Kalau kita lebih langsung berinteraksi dengan orang. Audiens ya. Jadi kalau maaf, kalau dari saya sendiri koneksi kita sama-sama collab itu sebenarnya baik sekali. Justru dengan begitu kita bisa memajukan banyak usaha-usaha kecil seperti tadi lewat kegiatan-kegiatan kita nge-MC, kegiatan kita konten kreator. Saya rasa mungkin sekarang ini waktunya untuk anak-anak muda tuh berpikir ke situ. Benar sekali. Berpikir dan bergerak cepat. Saya harus apa? Saya bisa apa? Itu dulu. Karena tadi Kakak Huai bilang modalnya cuma HP saja. Daripada kita hanya scroll sesuatu yang kurang bagus, segala sesuatu kita bisa jadikan objek. Betul. Jadi, Kakak Ana sih begitu. Ya, karena memang betul sekali ya, emang anak-anak muda ini makanya HP saja seperti yang Kakak Chandra bilang. Daripada mungkin anak-anak muda bikin apa ya, konten-konten yang tidak berbobot, misalnya mungkin kontennya kalau kita lihat sekarang tuh mungkin joget-joget ya, mungkin ada yang mungkin jogetnya tuh dance yang bisa terjun gitu mungkin di dunia internasional ya, karena dance juga itu merupakan salah satu profesi juga sebenarnya. Tapi ada juga teman-teman generasi muda yang mungkin aja bikin konten-konten misalnya baku-baku sindir, setahun anak Papua atau biasa orang paling suka bikin konten-konten baku-baku sindir gitu. Ya daripada kayak begitu ya tangan capek, lebih baik mungkin kembangkan untuk menjadi salah satu blogger juga bisa gitu. Nah, kalau dari Kakak Chandra sendiri nih, bagaimana Kakak bisa melihat peluang kolaborasi antara MC dan juga konten kreator nih? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini sebenarnya betul kata Kak Ana. Kita tuh sebenarnya bisa kolaborasi ya Kak ya. Jadi kita sama-sama ya, seperti kembali lagi kita meningkatkan UMKM, kemudian banyak bidang yang kita bisa gali di situ bareng-bareng MC. Karena kan sebenarnya ya sama, konten kreator pun juga harus punya public speaking yang bagus. Kemudian sama seperti Kak Ana juga, pastinya sebagai MC juga kan harus punya ide-ide ya Kak ya, untuk supaya berhasil nih acaranya, liputannya berhasil. Iya, Sama juga pasti. seperti konten kreator, kita juga harus bagaimana caranya nih supaya konten ini bisa bermanfaat, bisa menarik dan bisa menjadi banyak hiburan Benar. terutama juga mungkin dari segi bahasa ya Kak Ana ya, kita juga harus pintar-pintar juga menggali ya, harus pintar-pintar memilih bahasa, karena kan yang nonton itu kan bukan hanya orang tua aja, anak-anak Nah, kecil sekarang udah sudah nonton, tahu. iya udah nonton TikTok, udah main TikTok, yang betul kata Kak Ronald bilang kan mereka banyak juga yang kontennya joget-joget ya. Sebenarnya kalau konten-konten joget-joget yang kayak seni itu bagus gitu kan. Tapi juga kalau misalnya mereka banyak kok juga ada konten anak-anak yang mereka edukasi pelajaran juga ada gitu. Nah mungkin ya kedepannya juga kita bisa berkolaborasi ya Kak Ana ya.
Nanti suatu saat mungkin kita pas CFD ya, pas UMKM ketemu Kak Ana, kita bisa bareng-bareng ngevlog Ajak itu. dong, ajak dong. Kita malah bagus, malah kita semakin banyak ide, malah kita kan sebagai konten kreator kan memang butuh ide dan teman-teman yang banyak supaya itu tadi kembali lagi kita punya konten itu berhasil dan bisa menarik dan bermanfaat bagi semuanya yang nonton gitu kan. Iya benar sekali. Nah ini pemirsa kita sekarang akan mendengarkan tantangan-tantangan ya. Kalau kita ngomong soal tantangan sih, emang di setiap pekerjaan atau di setiap profesi tentu saja ada tantangannya masing-masing. Nah mungkin kita ke Kakak Ana terlebih dahulu nih. Apa saja mungkin tantangan jadi seorang MC, seperti mungkin latihan public speaking, persaingan atau profesionalisme. Silakan Kakak. Tantangan-tantangan yang saya temui selama jadi Master of Ceremony itu lebih ke penguasaan bahasa. Banyak bahasa-bahasa yang harus kita tahu sebagai MC. Jadi menempatkan diri di acara-acara yang bersifat formal dan non formal itu beda. Jadi kalau saya di usia saya sekarang, saya harus gaul kalau ketika ada acara-acara yang bersifat anak-anak muda. Jadi mungkin hambatan dan ini saya mungkin lebih ke penguasaan kosakata bahasa. Ya. Jadi saya tidak boleh. Jadi kalau saya MC mungkin dengan Ade Onal, seangkatan Ade Onal kan saya harus tahu bahasa Ade Onal sehari-hari apa. Jangan saya kaku hanya karena tidak tahu bahasa. Mungkin lebih ke situ sih. Oke, itu ya. Dan bagaimana soal persaingan sendiri? Nah, Persaingan sendiri untuk saya merasa tidak di kegiatan saya atau profesi saya sebagai MC, saya tidak memandang itu sebagai suatu persaingan, tapi sebagai suatu motivasi untuk saya sendiri. Saling dukung dan saling membantu itu penting sekali untuk saya. Jadi untuk segi persaingan dari saya sendiri sih tidak ada. Saya anggap untuk itu bahan untuk saya belajar, saya menghilangkan itu untuk lebih baik. Betul sekali ya, karena pemirsa yang seperti kita ketahui memang biasanya sebuah pembelajaran, sebuah kayak informasi terbaru atau edukasi itu kita bisa dapatkan memang dari siapa saja gitu. Nah makanya sama juga Ronald setuju banget dengan apa yang Kakak Ana barusan bilang untuk kita semua, karena dalam kita punya profesi ya, profesi apapun persaingan itu sebenarnya tidak boleh ada, karena biasanya kita bisa mendengarkan mungkin masukan dari orang lain atau mungkin tips-tips juga dari orang lain, karena biasanya yang kita dengarkan itu adalah isinya bukan dari siapanya gitu. Nah dari Kakak Chandra nih, dari Kakak Chandra mungkin ada tantangan gitu ketika dalam menjalankan tugas sebagai seorang content creator, atau ya mungkin sama juga mungkin ada persaingan gitu mungkin dengan konten-konten creator lain, dan juga ide-idenya konsistensi dan lain sebagainya nih. Iya, kalau untuk soal tantangan pasti ada ya, tantangan itu banyak sekali ya. Ya, jadi kita nggak bisa jabarkan di sini karena pasti itu panjang banget. Tapi kalau untuk kolaborasi itu penting banget. Itu saya setuju banget. Karena sebagai konten kreator pastinya juga butuh ide-ide juga. Bahkan kalau misalnya Kak Ronald atau Kak Ana gitu kan, kita bisa berkolaborasi itu malah bagus banget. Dan malah mungkin kalau ada konten kreator yang ada di Nabire, mungkin sebagai food vlogger atau influencer apapun itu, kalau kita bergabung bisa berkolaborasi itu malah bagus banget bagi saya. Malah kita bisa bikin komunitas ya, karena ya mungkin juga untuk membangun nih Nabire ini supaya lebih dikenal lagi. Ya, dari mulainya tadi kembali lagi kulinernya, wisatanya, pantai-pantainya kan banyak nih di Nabire. Jadi supaya kita tuh lebih maju dan bisa mengedukasi teman-teman atau anak-anak muda terutama ya. Jadi kegiatan-kegiatan positif dengan konten kreator ini gitu. Nah ini dengan bentar kelilipan ya. Ya ini Ronald ke Kakak Ana lagi ya, mungkin Kakak bisa memberikan kita solusi solusi kreatif agar lebih baik lagi menjadi seorang MC, dan juga mungkin menjadikan profesi ini sebagai profesi yang menjanjikan gitu. Nah seperti mungkin teman-teman ini ketika mereka mungkin mau jadi seorang MC, mereka bisa mengikuti komunitas lokal atau mungkin manfaatkan media sosial untuk belajar atau ikuti pelatihan networking dan lain-lain ya. Mas, solusi dari Kakak Ana untuk teman-teman di luar sana kayak gimana nih? Kalau dari saya mengajak anak-anak muda Nabire ikut pelatihan-pelatihan. Kalau ada pelatihan itu banyak sekali. Seperti kemarin ada pelatihan-pelatihan dari
Kakak Gobay sendiri, Ya. MC yang memang sudah melalang buana di Papua kita ini. Kalau sudah ada pelatihan, bukan itu saja, ada pelatihan dari mana saja untuk public speaking, untuk master of ceremony. Kalau rasa saya bisa, kenapa tidak? Betul. Kalau bisa, beranikan diri. Modalnya tuh cuma berani. Jadi berani untuk berbicara di depan orang, ikut setiap pelatihan yang ada, coba dari hal-hal kecil. Kalau dipercayakan untuk ada adik nih atau keluarga yang ulang tahun, Ya. disuruh bawa acara, berani dulu dari tingkatan keluarga dulu. Dari tingkatan keluarga, kalau sudah terbiasa pasti bisa. Oke, nah kalau dari Kakak Chandra sendiri, solusi kreatif agar lebih baik lagi nih menjadi seorang konten kreator dan juga menjadikan profesi ini seperti profesi yang memang menjanjikan untuk teman-teman semua. Seperti mungkin mereka mengikuti kelas konten kreator dan lain sebagainya. Pesan untuk mereka seperti apa di luar sana nih? Ya, kalau untuk teman-teman di luar atau khususnya anak-anak muda yang di Nabire, sebenarnya kalau untuk menjadi konten kreator tuh banyak sekali cara. Jadi selain Kak Ana bilang ikut-ikut pelatihan itu lebih bagus banget, tapi sekarang itu kan sudah media sosial itu sudah gampang banget, banyak banget aksesnya ya. Maksudnya bisa kita lihat di YouTube, ya Iya. kan? Bisa melihat tutorial di TikTok juga banyak. Betul. Dan pasti nanti setelah bisa bikin video itu akan improve sendiri gitu, akan terbawa sendiri ya, mulai dari public speakingnya akan terbentuk, Iya. kemudian bahasanya juga bisa memilih, oh ini bahasa yang bagus seperti itu. Kalau saya sih pengennya mengajak teman-teman atau adik-adik atau anak-anak di Nabire yang mungkin punya hobi yang sama, ya kita bareng-bareng yuk, kita gali kita punya kreativitas. Karena kalau misalnya kita sama-sama itu pasti lebih baik lagi, karena kan pasti kita banyak masukan dan saran kan ke anak ya. Saling dukung. Ya, Betul sekali. Jadi bisa memperbaiki nih, mungkin ini kurang ini, jadi bisa saling-saling menutupin gitu. Benar sekali. Terus kalau untuk peluang, memang peluang sekarang itu kalau untuk media sosial sangat menjanjikan, karena sekarang kalau media sosial kan dipakai apa aja. Jualan juga sekarang kan online. Ya, Bener betul. kan Kak Ana dan Karona? Iya, Maksudnya benar jualan sekali. semuanya pakai online. Betul. Mau pesan makan aja sudah pakai Sudah online, online. ya kan? Mau pesan apapun itu, mau pakaian atau apapun semuanya sudah Sekarang pakai serba serba online. online. Betul. Jadi paling bagus ya media sosial ini sangat menjanjikan. Selain kita juga sebagai influencer juga mendapatkan cuan juga, kemudian juga bisa membantu juga para UMKM tadi ya. Selain mengembangkan mereka punya usaha, kemudian bisa mengembangkan banyaklah hal-hal yang positif. Betul sekali. Oke, ya pemirsa ya, seperti tadi udah disampaikan Kakak Ana dengan Kakak Chandra tadi bahwa sebenarnya media sosial ini berperan penting sekali, cuman modalkan gadget aja ya, dan juga yang pasti niat gitu. Kalau misalnya kita punya niat, ya udah pasti kita bisa menjadi seorang content creator atau sebagai seorang MC yang profesional. Nah, sebelum kita ke pertanyaan closing statement kita yang terakhir ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara menjaga nilai budaya di Papua Tengah melalui karya profesi masing-masing? Nah, mungkin dari Kakak Chandra dulu mungkin. Oke. Kalau untuk menjaga karya pastinya tetap kita sebagai konten kreator juga akan memasukkan budaya-budaya yang ada di sini gitu kan, mengangkat mungkin UMKM daerah ya. Makanan-makanan daerah juga perlu kita angkat gitu supaya bisa ditahu nih makanan apa aja yang ada di daerah Nabire ini. Kemudian juga budaya-budayanya juga seperti mungkin di sini kan kemarin ada Yospan dan segala macam, itu juga kita bisa kenalkan lewat media sosial. Betul. Oke, dari Kakak Ana nih, Kakak Ana silakan. Kalau untuk MC, mungkin saat kita tampil, busana yang kita gunakan. Iya. Busana yang kita gunakan itu lebih ke busana adat. Jadi lewat penampilan kita pakai seperti contohnya saya Iya. sekarang. Yang ini bagus nih. Saya pakai baju batik itu berarti dengan tidak tersendiri, Iya. saya mengekspos apa yang ada di Nabire. Jadi kita di Nabire ini kan banyak suku. Jadi berapa penampilan saya di beberapa MC dan partner-partner saya yang lain itu kita sering pakai kostum adat. Dengan begitu, lalu itu budaya bisa kita sebarkan orang yang dari luar, begitu lihat kita kostum seperti itu, mereka tahu kalau oh ternyata ini budaya mereka. Iya, betul. Jadi lewat MC kita juga kita membantu untuk melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Nabire. Oke, ya pemirsa ya, tanpa terasa kita udah ngobrol-ngobrol banyak juga. Dan sebelum Ronald tutup atau Ronald close podcast kita pada saat ini,
Mungkin ada pesan dan juga harapan dari kakak berdua nih untuk para generasi muda di luar sana ya. Pesan dan harapannya ke mereka seperti apa? Mungkin mulai dari kakak Ana terlebih dahulu. Pesan dari saya untuk kita anak-anak muda Nabire, asah terus kemampuan kita, motivasi diri kita dengan hal-hal yang baik. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita kembangkan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Jangan pernah takut salah. Coba dan coba terus. Pasti bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita dan orang banyak. Oke. Kalau dari saya seperti itu. Iya, dari kakak Chandra silakan kak. Kalau dari saya, pokoknya untuk teman-teman adik-adik yang di luar sana, pokoknya tetap berkreativitas melalui media sosial. Karena media sosial itu luas jangkauannya, tapi media sosial yang gimana dulu. Jadi harus yang yang positif ya. Dalam arti positifnya itu bisa mengembangkan atau memberikan manfaat-manfaat. Jadi gunakanlah media sosial yang benar. Oke, nah ini tadi Ronald udah tanya-tanya banyak juga. Mungkin dari kakak produser, ibu produser. Ya. Oke. Oke. Oke, kita. Income yang kita dapat jadi motivasi juga untuk yang Iya. lain. Kakak Huai review. Iya. Boleh. Oke. Iya. Betul. Oke. Boleh. Iya. Mungkin dari kakak Anda dulu mungkin. Ini kalau sudah bicara tentang job manggung dan kisaran-kisaran ini, aduh, saya tuh sudah tidak bisa, saya harus bertarik nafas dulu. Jadi kalau kita kayak di instansi begitu atau ada kegiatan manggung, kita kan dikoordinir IO. Jadi IO-nya itu sudah di kisaran lumayan sih. Saya mungkin tidak menyebutkan karena dengan nominal yang saya sebutkan itu motivasi buat mereka yang lain. Ternyata anak-anak muda itu berpikir, oh ternyata kita hanya bicara-bicara depan orang kita dibayar sekian. Jadi mungkin budget saya untuk setiap kali MC kalau untuk di dinas atau kegiatan-kegiatan itu 2 juta 3 juta adalah satu kali MC. Ya, mandang cuap. Lumayan itu kalau 2 kali berani saja untuk MC berapa kali sudah bisa beli iPhone. Aduh, menjalar rekeningku. Oke, kakak Chandra silakan kak. Kalau saya pastinya pertama sih memang tidak pakai budget pertama dulu ya, tapi setelah sekarang itu sudah punya tim. Jadi ada paket-paketnya gitu. Oke. Jadi ada juga, maksudnya kita lihat juga usahanya apa dulu nih. Kalau misalnya usahanya UMKM kecil ya nggak mungkin kita kasih budget yang tinggi yang besar ya. Kita bantu juga gitu. Ya. Tapi juga mulai juga kayak usaha-usaha besar udah masuk ya pasti beda juga. Pasti ada pilihan paketnya. Dan kalau untuk kalau paket yang paling rendah itu jadi nggak pakai office, maksudnya nggak pakai suara ya. Jadi cuman kayak nge-shoot terus ngenalin ini produknya apa, terus tempatnya di mana, itu kisarannya sih 300 gitu. Tapi kalau misalnya udah pakai suara saya, kemudian durasinya lebih dari 1 menit, nah itu biasanya budgetnya 500. Tapi kalau mau lebih profesional lagi ada, jadi semuanya lengkap, paket lengkap gitu, ya pastinya ada paketnya itu lebih di atasnya lagi Lebih di gitu kan, atas karena kan lagi. lebih profesional lagi ya, pakai drone, pakai kamera juga, pakai kamera yang bagus gitu ya, nggak pakai handphone. Tapi kalau misalnya yang standar ya tadi pakai handphone gitu kan. Jadi kalau untuk harganya sendiri itu dari manajemen sih gitu. Oke, itu aja ya. Iya. Oke, sudah ibu produser. Iya, info kontaknya nih. Ya, info kontaknya mungkin bisa di-spill. Kalau untuk TikTok pasti kakak Huai Review ya. Nama Instagramnya juga sama, Facebooknya juga sama. Jadi semuanya sama semuanya. Jadi boleh di follow. Siapa tahu di situ menjadi menjadi motivasi juga buat teman-teman yang di luar sana gitu kan. Bahwa ternyata menjadi konten kreator itu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya karena ya. Iya, benar Selain sekali. punya pekerjaan utama, tapi kita punya penghasilan di luar lagi. Selain penghasilan luar juga kita juga
banyak dikenal orang, kemudian kita tuh kayak seneng gitu kan kalau misalnya melihat senyum mereka itu kayak capek kita tuh terbayarkan ya kan. Betul. Gitu Iya, kan. benar Jadi sekali. bukan soal nominalnya tapi karena Kepuasan Iya, tersendiri. jadi kita bermanfaat bagi orang menjadi sebuah kepuasan ya kan Ana ya. Jadi kita menjadi senang, ikut senang juga dan rasa capek kita tuh kayaknya puas gitu ya kan Ana ya. Puas membantu orang ya Iya, lewat betul. lewat profesi kita. Iya, Ya. gitu. Oke. Dari Kak Ana juga, dari Kak Ana sendiri gimana Kak? Dari saya ini untuk apa ini dulu? Tadi apa ya, Bu Produser ya? Jadi Kayaknya sudah lupa lagi. Jangan Udah lagi. tentang nominal-nominal. Oh ya, nominalnya tadi udah info kontak. Ya, Sosial. betul. Betul. Kalau misalnya ada mau hubungi kakak gitu. Iya, mungkin lebih ke nomor HP saja ya. Kayaknya saya mungkin Iya. di WA saja. Oke. IG saya memang tidak mengaktifkan IG. Kalau Facebook, Oke. Yuliani Hansena Ruban. Oke, untuk nanti info kontaknya nanti ditaruh di bawah ya pemirsa ya. Oh, Oke, ya kita udah ngobrol-ngobrol bareng juga. Terima kasih Bu Produser, pertanyaannya luar biasa sekali. Dan juga pemirsa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng dengan Kakak Chandra dan juga Kakak Ana. Banyak banget yang kita dapatkan di saat ini ya, di podcast kali ini tentang memanfaatkan media sosial. Banyak banget yang kita bisa dapatkan dari media sosial. Jodoh juga bisa dapat di media sosial. Oke, nah sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita, Kakak Ana dan juga Kakak Chandra yang sudah boleh hadir menemani teman-teman podcast Pamara sekalian. Dan juga untuk pemirsa sekalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di atas karena subscribe itu gratis. Tinggal modal jempol doang nih. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan bila mungkin aja ada video-video baru, konten-konten baru dari podcast Pamara. And kalau misalnya saya Ronaldo Sunjak ada salah-salah kata dan juga beserta kedua narasumber baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. Yang kita bakal ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan di podcast Pamara Produksi LPP RRI berikutnya. See you next time. Bye-bye.